akan segera menyaksikan. Inilah dia starting line up dari Persijap Jepara asuhan Coach Junaidi. Ya Bung, kita lihat di sini Persijap Jepara dengan pola 4-4-2, Evaldo da Silva yang juga komando dari lini pertahanan Persijap Jepara. Dan Persiba Balikpapan asuhan Coach Peter James Butler. Ya, Peter Butler kali ini memainkan formasi 3-5-2. Dia sayang bahwa sore ini Peter Butler kehilangan dua pemain pilar di lini tengah, yaitu Robert Gaspar dan Bruno Gianrodani. Dan ini merupakan persoalan serius bagi Butler dalam pertandingan sore ini, Bung. Karena lini tengah menjadi kekuatan utama dari Butler sebetulnya. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Danan Wihat Moko yang tentunya menjadi andalan bagi Persijap Jepara berada di bawah Misar. Dan sejauh ini Jepara telah kemasukan 3 gol. Dan gol-gol yang terjadi di Jepara itu terjadi tentunya di Stadion Gelora Bumi Kartini sebanyak 2 gol. Dan 1 golnya lagi terjadi di Stadion Surajaya ketika mereka takluk 1-0 dari Persela Lamongan. Talohu Abdul Musafri dan juga Arnaldo Villalba akan menjadi 2 orang yang ditugaskan untuk menggedor gawang lawan. Dan siapakah dari mereka yang akan menjadi top skor atau juga menjadi pencetak gol di pertandingan ini. Dan kita segera menyaksikan kick off babak pertama dari Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Inilah dia lanjutan Jarum Indonesia Super League. Persijap Jepara menghadapi Persiba Balikpapan. Pepito kali ini sebuah pelanggaran tadi terlihat bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Evaldo terhadap Pepito Sanusi. Pemain yang bernama lengkap Drima Pepito Sanusi. Tadi sebuah pelanggaran. Dan inilah dia kita lihat peluang pertama bagi Persiba Balikpapan dari sebuah tendangan bebas. Danang Wihat Moko meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang. Ada Ajong Rohiman dan juga Isdianto berada di sektor depan. Kita lihat dan persiapan dilakukan. Umpan ternyata ke dalam kotak penalti. Masih terjadi perebutan bola dari sektor sebelah kanan. Nurul Huda kita lihat mencoba membayang ide di Junaidi sang pengatur serangan. Langsung saja Evaldo Silva melakukan sebuah clearance dan mengamankan gawang dari Persijap Jepara untuk sementara dari tekanan anak-anak Ruang Madu Persiba Balikpapan. Dan ke dalam kali ini langsung saja kita lihat Pepito Sanusi yang dituju. Kembali sebuah pelanggaran dan peluang kembali bagaimana Persiba Balikpapan ternyata mengambil inisiatif dalam melakukan tekanan demi tekanan di awal-awal babak pertama ini. Pepito Sanusi terus-menerus kembali lagi kita lihat sebuah tendangan masih dapat diamankan tadi. Datang sebuah tekanan kembali tadi masuk dilakukan oleh anak-anak dari kali ini sebuah serangan balik dari Charlie. Charlie menuju pada Arnaldo Villalba kali ini. Bagaimana Arnaldo Villalba kita coba lihat mencoba melewati barisan pertahanan. Umpan kali ini datang dari belakang, kita lihat peluang dari Doni Siregar. Tendangan dari Nurul Huda masih berada di atas gawang dari penjaga gawang Denny Marcel. Ya, counter attack yang sangat cepat Bung dilakukan oleh anak-anak Persijap Jepara. Dan juga umpan yang bagus, umpan silang bagus dilakukan oleh Charlie terhadap Arnaldo Villalba. Sayang penyelesaian yang kurang tenang. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja buat Persiba Balikpapan. Tim yang dalam pertandingan terakhir harus mengakui keunggulan Persita Tangerang lewat gol-gol di menit akhir dari Imade Wirahadi. Dan juga mereka sebelumnya menang 2-1 atas Delta Sidoarjo lewat 2 gol dari Robi Gaspar dan Muhammadan. Kembali kali ini tekanan Doni Siregar berikan pada Evaldo. Kembali ke Doni Siregar. Amarildo Souza, kita lihat masih Amarildo Souza yang membawa bola. Kali ini diberikan kepada pemain nomor 7 dari tim Persijap Jepara. Kita lihat tekanan coba dilakukan tadi Ujang Rohiman. Dan kembali kali ini umpan kepada Arnaldo Villalba. Masih Arnaldo Villalba. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Ferli Laala, kapten kesebelasan. Dilakukan adik dari Jet Donald Laala, mantan pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta dan juga PKT Bontang. Kembali kali ini tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Persiba Balikpapan dan akan dilakukan kita lihat oleh Arnaldo Villalba bagi Persijap Jepara. Jadi Marcel meminta rekan-rekannya untuk melakukan penutupan. Lihat Boski dan juga Ferli menutup ruang
Oh, ternyata tendangan bebas bukan dilakukan oleh Arnaldo Villalba. Kita lihat dia Charlie Skuskiati yang menjadi tandem dari Arnaldo Villalba. Sebuah tendangan sangat-sangat keras. Masih belum bisa dimanfaatkan rekan-rekannya tadi, tendangan yang coba dilakukan oleh Ejang Rohiman. Ya, cukup menarik, Bung. Kalau kita lihat dalam 5 menit pertama, bagaimana setelah tekanan diawali tadi oleh Persiba Balikpapan, giliran tim tuan rumah balik menekan lini pertahanan dari Persiba. Ini memperlihatkan bahwa baik Persiba maupun Persijap sama-sama mempermainkan pola ofensif, sama-sama menyerang. Siapa yang lebih menguasai bola, dia akan langsung menggebrak pertahanan lawan. Dan kita lihat sekarang giliran Persiba Balikpapan kembali mencoba menekan pertahanan dari Persijap. Bola kali ini beredar menuju ke dalam kotak penalti dari Persijap Jepara. Kita lihat Palohu Abdul Musafri yang dituju. Sebuah pengamanan tadi dari Ejang Rohiman dan kali kembali Arnaldo Villalba. Buat sebuah pelanggaran kita lihat. Dan kali ini Doni Siregar melakukan sebuah penguasaan bola. Masih Doni Siregar kita lihat. Masih Doni Siregar. Dan kali ini umpan kepada Isdianto di sektor sebelah kiri. Masih Isdianto. Cukup baik kepada Arnaldo Villalba. Kali ini Isdianto peluang terjadi bagi Persijap Jepara. Sebuah tendangan yang masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persiba Balikpapan dilakukan oleh Persijap Jepara. Ya, sebuah kombinasi yang sangat cantik tadi, Bung, diperlihatkan oleh 3 pemain dan diakhiri dengan sebuah tendangan. Sayang bahwa masih bisa diblok. Kembali ke Isdianto, datang kembali, ada peluang tentunya bagi Jepara. Masih dapat dilakukan sebuah clearance tadi dari tekanan kanan anak-anak Jepara. Ke sektor sebelah kanan kali ini Nurul Huda. Nurul Huda kita lihat berikan bola kepada Charlie Skusiati. Serangan balik kali ini melalui Talhu Abdul Musafri. Berikan bola dia kepada Dedi Junaidi. Maksud saya Elis Angelo de Jesus. Balikan kali ke sektor sebelah kanan. Kita lihat berikan bola kepada Boski Arisnanto. Kerjasama Dedi Junaidi. Boski Arisnanto. Dan kali bola berhasil direbut. Kembali lagi Isdianto. Cukup baik bola kali ini mengarah kepada Amarindo Souza. Masih Amarindo Souza dibaik-baiknya oleh Boski Arisnanto. Pelan saja dia berikan kepada Arnaldo Villalba. Masih Arnaldo Villalba. Kita lihat menguasai bola. Terjadi perebutan. Dikuasai kali ini oleh barisan lapangan tengah dari Persiba Balikpapan. Sebuah serangan balik. Talohu Abdul Musafri tadi masih kerjasama dengan Elis Angelo atau juga Dedi Junaidi. Evaldo berikan kepada Nurul Huda. Terus saja Nurul Huda kirim umpan panjang, maksudnya berikan kepada Charlie Skuciati atau Carlos Raul Skuciati. Kanan kali ini berhasil dipatahkan oleh anak-anak Persiba Balikpapan kepada Denny Marcel. Mencoba mendelay bola anak-anak dari Persiba Balikpapan yang terus ditekan di 1 menit terakhir ini oleh anak-anak Persijap Jepara. Kembali lagi kali ini umpan yang cukup baik kepada Arnaldo Villalba. Kita lihat sebuah peluang dari Arnaldo Villalba. Hampir saja tentunya menghasilkan hasil sempurna bagi Persijap Jepara. Ya, sangat disayangkan sekali, Bung. Lagi-lagi ya intercept dari blok dari pemain bertahan dari Persiba Balikpapan cukup cermat. Lagi-lagi peluang emas yang didapat oleh Persijap Jepara. Ya, ini peluang yang ketiga, Bung. Peluang emas dimiliki oleh tim tuan rumah. Sayang belum mampu dimanfaatkan dengan sangat baik. Kembali lagi kali ini sebuah sundulan, terjadi perebutan bola. Masih ada kali ini datang membantu Evaldo. Pemain telah mencetak 2 gol bagi tim Persijap Jepara. Kembali dari sektor sebelah kiri melalui Isdianto. Terus Isdianto berikan ke dalam kotak penalti. Sebuah tendangan dan kita lihat sebuah gol. Wow, ternyata sudah berada dalam posisi offside. Ya, kurang jelas memang tadi, Bung. Kalau kita lihat dari pandangan kita, memang tidak terlalu jelas. Situasi di daerah pertahanan tadi memang penuh pemain, sehingga ketika terjadi duel udara tadi, bola jatuh dan ada pemain Persijap tadi yang coba menendang. Kita tidak lihat, ya kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Kita lihat dalam tayangan lambat apa yang terjadi di dalam kotak penalti dari terjadi duel Persiba udara. Balikpapan. Apakah ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu sebelumnya? Ya, kita tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya. Dan ternyata gol dianulir bagi Persijap Jepara.
sebetulnya gol yang cukup cantik tadi Bung, setelah mereka mendapat 3 peluang sebelumnya dan akhirnya berhasil menggetarkan jala gawang Persiba Balikpapan. Kurang jelas memang apa yang sebenarnya terjadi. Tekanan kali ini coba kembali dilakukan dari sektor sebelah kanan. Kita lihat perebutan bola tadi menuju kepada Talhu Abdul Musafri. Lebar ke dalam kali ini bagi Persijap Jepara. Coach Peter Butler kita lihat terus memberikan instruksi. Dalam 9 menit terakhir pertama ini Bung, kita lihat memang adanya kehilangan seorang Robert Gaspar dan Bruno di Persiba Balikpapan cukup mempengaruhi permainan lini tengah dari Persiba Balikpapan, yang dimana seperti biasanya Persiba Balikpapan melakukan kombinasi dengan sangat bagus dari lini tengah. Inilah dia Sofyan Morhan mengawal ketat Pepito Sanusi. Masih Pepito Sanusi kali ini. Masih Pepito, kita lihat Prima Pepito. Balikan lagi, kita lihat pergerakan dari Anhana Persiba Balikpapan. Mereka terus, Dedi Junaidi. Bukan sebuah pelanggaran, kali ini sebuah serangan balik melalui Amarildo Souza. Langsung saja dia berikan bola masuknya kepada Arnaldo Villalba. Berhasil dipatahkan dan kali ini datang Isdianto. Masih Isdianto, belum keluar lapangan, kali ini bola kembali kepada playmaker. Kita lihat Amarildo Souza. Dan kali ini bola Doni Siregar langsung saja mengarah umpan daerah menuju kepada Arnaldo Villalba. Ya, datang kali ini sebuah peluang dan sebuah tendangan masih berada di atas misar peluang emas dari Enjang Rohiman. Lagi-lagi Bung, peluang emas didapatkan Persijap Jepara. Ya, ada kesalahan tadi, kesalahan teknik ya. Technical fault dilakukan oleh Lala tadi ketika mencoba menyapu bola. Dan sayang bahwa bola yang jatuh di depan yang sudah sebenarnya berhadapan dengan gawang tadi gagal dimanfaatkan. Dan cukup menarik yang beberapa peluang didapatkan oleh Persijap Jepara itu dilakukan dengan sistem kerja dari seorang Charlie, Bung. Ini cukup sangat menarik, pemain depan yang juga sangat rajin untuk mengajar bola dengan lini sampai lini ke tengah. Ellis Angelo Jesus berebut bola dia dengan Enjang Rohiman, dan kali ini dari sektor sebelah kiri Boski Arisnanto kerjasama dia dengan Talhu Abdul Musafri. Kembali kali ini Boski terlalu deras kita lihat dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Inilah dia Boski Arisnanto. Memang cukup disiplin Bung pertahanan dari Persijap. Lini pertahanan dari Persijap Jepara. Talhu Abdul Musafri. Kali ini bola Evaldo Silva, pemain dari Persijap Jepara yang mencetak gol bagi Jepara pada pertandingan menghadapi Persik Kediri dan juga ketika mereka unggul atas PKT 1-0. Doni Siregar berikan bola kepada Carly Sukiati dan inilah dia, kita lihat Nurul Huda langsung berikan bola kepada Arnaldo, dan kali ini Doni Siregar masih dapat dibaca tadi pergerakan dari Doni Siregar. Talhu Abdul Musafri berikan bola kepada Dedi Junaidi, kali ini ada Evaldo Silva berebut bola dan meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiba Balikpapan. Kembali Boski Arisnanto, dorong saja dia kepada Talhu Abdul Musafri. Pepito Sanusi kali ini, masih Pepito Sanusi, cukup baik dia melewati Evaldo Silva. Pertahanan yang berlapis dari anak-anak Jepara membuat sulit anak-anak Balikpapan untuk bisa menembus, dan kali ini kembali Pepito, sebuah pelanggaran jelas terlihat bagaimana Pepito tadi melakukan dorongan terhadap Aji Nurpijal. Enjang Rohiman berikan bola kepada Evaldo Silva. Dorong saja kepada Sofyan Morhan kali ini bagi Persijap Jepara. Nurul Huda. Masih Nurul Huda kali ini yang mengawal sektor sebelah kanan. Berikan saja dia kepada Amarildo Souza, playmaker yang terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Enjang Rohiman kepada Doni Siregar kali ini. Masih Doni Siregar menuju kepada pergerakan Arnaldo. Kali ini Doni Siregar kembali dan sebuah clearance kita lihat tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Persiba Balikpapan. Memang mereka terus mendapatkan tekanan demi tekanan dari anak-anak Laskar Kalinyamat. Iya, cukup cerdas Bung Charlie di ujung tombak di depan. Dia tidak, kadang-kadang dia datang untuk menjadi tembok, tapi kadang-kadang dia menjadi eksekutor, Bung. Esdianto kembali ke dalam kotak penalti, tendangannya tadi. Dan kali ini datang Doni Siregar, langsung saja mengirim ke dalam kotak penalti. Masih belum, masih tekanan dari
Enjang Rohiman dan offside Isdianto. Asisten wasit 2, Rizwanda telah mengangkat bendera. Isdianto yang menempati posisi sayap kiri dari formasi 3-5-2. Coach Junaidi. Ya, terlihat Bung bagaimana formasi 4-4-2 yang diterapkan oleh Persijap Jepara jauh lebih efektif sejauh ini dibandingkan 3-5-2 ataupun 5-3-2 yang diterapkan oleh Butler di kubu Persiba. Kita lihat ada keseimbangan yang baik antara pertahanan dan penyerangan di kubu Persijap Jepara, Bung. Ellis Angelo de Jesus masih berhasil tadi ditutup oleh Aji Nur Pijal. Kali ini sepak pojok bagi Persiba Balikpapan. Akankah Persiba Balikpapan mampu keluar dari tekanan melalui sepak pojok ini dengan perbandingan 1-3 dan merupakan sepak pojok pertama bagi Balikpapan dalam duel kali ini dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Ellis Angelo de Jesus berhasil diamankan tadi. Kembali kali ini bola mengarah kepada Ellis Angelo de Jesus. Kita lihat langsung saja umpan dalam kotak penalti dan peluang dari Pepito. Masih ada Evaldo Silva melakukan sebuah clearance. Kanan kembali dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Persijap Jepara. Kita lihat dilakukan oleh M. Sobran. Dan kali ini sebuah serangan balik. Kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh Arnaldo Villalba. Masih Arnaldo Villalba berikan pada Amarillo Souza. Kita lihat sebuah pergerakan dari Amarillo Souza. Kali ini menguasai bola ke belakang dia kepada Enjang Rohiman. Masih Enjang Rohiman kepada Doni Fernando Siregar. Doni Fernando Siregar berikan bola kembali kepada Charlie Sukiati. Dan kembalikan Isdianto. Dan kali ini Doni Siregar yang menguasai bola bagi tim Persijap Jepara. Peluang kembali Charlie. Langsung saja kepada Doni Siregar. Masuk ke dalam kotak penalti. Doni Siregar masih berhasil direbut dan datang kembali Enjang Rohiman dan Pepito Sanusi. Dan Nurul Huda kali ini masih untuk Persijap Jepara. Masih Nurul Huda, kita lihat sebuah kerjasama yang sangat baik dari Nurul Huda. Ada peluang terlihat bagi Jepara. Dan handball terjadi dalam kotak penalti dari Persiba Balikpapan. Dan tentunya peluang untuk menjadikan gol melalui tendangan penalti bagi Persijap Jepara. Ya, cukup diajukan jempol Bung pemain Persijap Jepara. Memang sangat cukup kompak dalam semua lini, dari lini pertahanan, lini tengah dan lini depan. Dan tekanan secara bertubi yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija, Bung, membuat lini pertahanan dari tim tamu Persiba Balikpapan selalu dalam keadaan tertekan dan kadang-kadang panik, Bung. Kadang-kadang mereka membuang bola salah ataupun seperti tadi mereka tidak mencoba man-to-man marking secara ketat, tetapi ada ruang sehingga ketika bola ditendang bola mengenai tangan, Bung. Inilah dia kapten kesebelasan Evaldo Silva yang akan mengambil tendangan penalti. Akankah Evaldo mencetak gol yang ketiga dalam Jarum Indonesia Super League di partai ini dan tentunya melengkapi apa yang sudah dicetak di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kita lihat bagian wasit Stiono berada di depan bola dan inilah dia Evaldo Silva, El Capitano dan juga center back dari tim Persijap Jepara akan melakukan tendangan penalti terhadap Denny Marcel. Kita semua akan menantikan apakah yang akan dilakukan oleh Evaldo Silva. Bersiap-siap kita lihat wasit Stiono dan inilah dia sebuah tendangan penalti bagi Persijap Jepara. Evaldo Silva dan gol! Evaldo Silva berhasil mencetak gol yang ketiga dalam Jarum Indonesia Super League dan berubah kedudukan di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara 1-0 Persijap. Laskar kalinya Jepara atas, Persiba beruang madu Balikpapan. Penyelesaian dan penempatan yang sangat dingin dan sangat tepat Bung dilakukan oleh Evaldo Silva. Gol ketiga, Bung, bagi Silva ini memperlihatkan memang walaupun dia pemain belakang, jenderal di lini belakang, Bung, tetapi dia adalah seorang leader, tetapi juga dia punya teknik yang sangat baik untuk menjebol gawang lawan, Bung. Hampir kebanyakan gol dia dari penalti. Kembali kali ini para pemain dari Persiba Balikpapan mencoba melakukan tekanan. Ada Nurul Huda, berikan bola saja dia kepada Charlie yang selama ini kita lihat berhasil melakukan pergerakan tanpa bola dan cukup menyulitkan barisan pertahanan dari Persiba Balikpapan. Dan kali ini pelanggaran tendangan bebas bagi tim Persiba Balikpapan, tim yang berada di peringkat ke-12 untuk sementara ini Jarum Indonesia Super League. Dari 5 kali pertandingan mereka telah 1 kali menang, 3 kali seri dan 1 kali kalah dengan memasukkan dan kemasukan sama yaitu 5-5 dengan poin 6.
Dan di pertandingan tandang mereka telah meraih 2 poin lewat 2 pertandingan seri ketika mereka berhasil menahan Pelita Jaya dan juga PSIS Semarang dalam 2 partai awal mereka di Jarum Indonesia Super League. Danang Wihatmoko kita lihat bersiap-siap dia melakukan tendaan gawang bagi Persijap Jepara. Inilah dia Danang Wihatmoko. Langsung saja keras. Hasil dikuasai oleh M. Sobran kali ini. Belakang dia kepada Elis Angelo de Jesus. Nah, kita lihat bola kali ini ke sektor belakang kepada Boski Arisnanto. Berhasil direbut kembali oleh para pemain Amarildo de Souza. Masih Amarildo kita lihat. Nah, kali ini bola diberikan kembali kepada Boski Arisnanto. Boski Arisnanto kita lihat berikan kepada Pepito Sanusi. Elis Angelo berikan kepada Dedi Junaidi kali. Dedi Junaidi berebut bola dengan Evaldo Silva. Kembalikan kepada Pepito Sanusi. Masih Pepito Sanusi. Melebar dia. Berhasil diintercept dengan baik oleh Nurul Huda. Masih Nurul Huda kita lihat yang menggerakkan sektor sebelah kanan. Dan umpan kita lihat masuknya kepada Arnaldo Villalba. Dan kembali telah berada dalam posisi offside Arnaldo Villalba. Ya, saya sangat setuju apa yang dikatakan dengan Bung Yosef, Bung. Dengan sebenarnya filosofi Junaidi dengan melakukan 3-5-2 dan sekarang melakukan 4-4-2 yang kita lihat. Kedua wingback dari Persijap Jepara melakukan sangat bagus. Cukup sangat bagus. Tipe wingback dari tipe pola 3-5-2 saya pikir. Boski Arisnanto kali ini umpan dilakukan tapi ada peluang dan hampir saja Tallohu Abdul Musarif mencetak gol yang keempat dan atau juga sundulan yang masih berada di samping kiri gawang dari Danang Wihatmoko. Ya, sebuah taktik serangan yang cukup baik Bung dilakukan oleh anak-anak Persiba tadi. Sebuah crossing kembali Bung, kita lihat bagaimana seorang Musafri memiliki naluri gol yang tinggi. Ketika bola crossing tadi, dia berada tepat di mulut gawang. Sayang sundulannya masih menyamping tipis. Kembali kali ini Tallohu Abdul Musafri umpan dilakukan penalti dan Pepito Sanusi. Kita lihat berebut bola dia dengan Sofyan Morhan dan lebih cepat Sofyan Morhan dalam menanduk bola dan sepak pojok kembali bagi Persiba Balikpapan. Ya, lagi-lagi Bung, andil dari Musafri. Ya, tekanan sekarang justru balik Bung ke kubu pertahanan dari Persijap Jepara. Ini memperlihatkan bagaimana Persiba Balikpapan ketika tertinggal langsung bangkit Bung untuk mencoba membalas. Tallohu Abdul Musafri kali ini sebuah skill kita lihat cukup baik dari Tallohu Abdul Musafri tapi masih berhasil direbut tadi oleh Isdianto. Kali ini bola mengarah kepada Arnaldo Villalba. Terjadi perebutan, kembali lagi bola mengarah ke sektor sebelah kiri pertahanan dan telah keluar dari lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persijap Jepara. Ini ada Isdianto. Lan saja dia kepada Enjang Rohiman. Dan kali ini bola diberikan kepada Amarildo Souza. Kembalikan lagi kepada Enjang Rohiman, kepada Arnaldo Villalba. Ada Fermi Laala. Kita lihat luar lapangan dan kini lemparan ke dalam. Fermi Laala. Fermi Laala, kalau kita lihat sepintas Bung, gaya permainannya mirip kakaknya Jetdona Laala, lugas, memiliki kecepatan, lugas dalam ketika menyapu bola ataupun menghadang lawan. Isdianto, kembali Fermi Laala. Masih Isdianto berbola dengan Boski Arisnanto. Isdianto kembali ke dalam kali ini bagi Persiba Balikpapan. Langsung saja bola mengarah ke sektor depan kepada Dedi Junaidi. Berhasil direbut oleh Amarildo Souza kali ini. Masih Amarildo Souza. Yang kita lihat sepertinya ada sesuatu membuat pertandingan harus dihentikan sejenak. Ya, Sofyan Morhan masih terjatuh. Kita belum saksikan apa yang terjadi terhadap Sofyan Morhan. Ya, sedikit. Jadi mungkin dorong-menorong atau juga sebuah perebutan bola dengan Pepito Sanusi dari Sofyan Morhan yang memang mendapatkan tugas khusus untuk melakukan marking terhadap Pepito Sanusi. Penyerang dari Persiba Balikpapan yang sejauh ini memang belum mencetak gol bagi tim Beruang Madu.
Tindakan fair play Bung dilakukan oleh anak Persiba. Aji Nurpijal kali ini. Masih Aji Nurpijal. Langsung saja dia berikan bola pada Marildo Sousa. Boski Arisnanto. Isdianto datang dan berusaha untuk merebut bola, kita lihat. Bila dia Isdianto tempati posisi sebelah kiri ke sayap dari tim Persijap Jepara. Lemparan ke dalam Boski Arisnanto. Tanduk saja tadi bola oleh Marildo Sousa. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi tim Persiba Balikpapan. Dalam pertemuan di musim kompetisi lalu, kedua tim berbagi kemenangan dan juga seri. Kita lihat Persiba unggul 1-0 ketika pertandingan berlangsung di Balikpapan. Dan kembali lagi kali ini masih berhasil diamankan oleh Danang Wihatmoko. Dan di pertandingan yang berlangsung di Jepara, Persijap bermain seri 1-1 dengan Persiba Balikpapan. Dan kembali lagi kali ini Isdianto. Dorong lagi kepada Amarildo Sousa. Berikan masuknya kepada Isdianto. Ya, kalau kita lihat Bung, bagaimana keseimbangan permainan dari prinsip bermain 4-4-2 Bung. Kalau kita lihat dari Isdianto sangat aktif ya dari sebelah kiri, membuat kombinasi dengan penyerang, ini memperlihatkan mereka bermain sangat. Ya, kita lihat Bung, ada peluang emas Bung. Dalam berada posisi offside, Amarildo Sousa. Ya, jadi permainan 4-4-2 yang dilakukan oleh Junaidi Bung di kubu Persijap Jepara sangat baik. Ya, kita lihat Bung dalam tayangan ulang tadi, ya tertangkap sedikit ya offside. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan bagaimana Persijap Jepara bukan hanya mereka agresif dalam menekan pertahanan lawan, tetapi mereka datang secara berlapis. Ketika gelandang misalnya melakukan kombinasi, kadang-kadang bek kiri sudah ikut naik overlapping Bung. Sofian Morhan masih diberikan bola kepada Charlie. Ya, berhasil direbut oleh Charlie Spiati. Arnaldo Villalba yang dituju berhasil dipatahkan. Kembalikan di bola menuju kepada Nurul Huda. Musim lalu memperkuat Delta Sidoarjo. Kembalikan lagi kepada Nurul Huda. Kita lihat cukup baik dia memenangkan posisinya di sektor sebelah kanan dari Persijap Jepara. Dan kali ini gelandang bertahan Doni Fernando Siregar. Berikan kepada Aji Nurpijal. Masih Aji Nurpijal yang menguasai bola kali ini bagi Persijap Jepara. Berhasil direbut oleh Ellis Angelo. Bukan sebuah pelanggaran. Amarildo Sousa. Kembalikan kepada Arnaldo Villalba. Masih Arnaldo Villalba, kita beradu lari dengan Ellis Angelo de Silva Isdianto. Hasil tadi dipatahkan oleh Jufri Samad. Sebuah tendangan kita lihat yang dilepaskan oleh Arnaldo Villalba, masih belum membahayakan gawang Denny Marcel. Perebutan bola. Danang Wihatmoko kita lihat menghentikan bola yang mengarah kepada Pepito Sanusi. Yang kali ini membuat Evaldo Silva juga masih harus menerima perawatan. Pepito Sanusi. Ya, sebuah situasi yang memang sangat berbahaya Bung. Kita lihat bagaimana tadi pemain belakang Evaldo Silva berusaha untuk menghalangi Pepito. Coba kita lihat Bung, dalam tayangan ulang. Tetapi resikonya dia kemudian bertabrakan dengan rekannya sendiri, penjaga gawang Danang. Evaldo Silva menjadi ikon sepak bola baru di kota Jepara. Musim ini dia telah mencetak 3 gol bagi Persijap Jepara, walaupun posisinya hanyalah seorang center back. Kita lihat Peter Butler memberikan sebuah instruksi kepada Ellis Angelo. Cukup menarik Bung ya. Salah satu top skor dari Persijap Jepara adalah pemain bertahan. Coach Junaidi untuk sementara ini berhasil memberikan kejutan kepada mantan bosnya Peter Butler di Stadion Gelora Bumi Kartini. Unggul sementara Persijap Jepara atas Persiba Balikpapan. Evaldo Silva harus ditanduk keluar lapangan. Ya, kalau sampai Evaldo Silva tidak bisa masuk lapangan lagi Bung, ini situasi yang berbahaya karena jenderal di lini belakang adalah Silva. Dan kalau kita lihat serangan dari anak-anak Persiba Balikpapan yang sering secara mendarat dan cepat,
terutama top scorer mereka Musafri, Bung. Tanpa Silva, situasi pertahanan dari Persijap Jepara sangat riskan, Bung. Ya, benar sekali. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Yosef. Fadul Silva emang seorang jenderal di lini pertahanan dan juga sebuah tim, saya pikir. Seorang Silva. Sobran, kita lihat langsung saja kirim bola kepada Pepito Sanusi kali ini. Apakah ini sebuah pelanggaran dalam tayangan lambat? Ya, kita lihat adalah sebuah tendangan penalti bagaimana Pepito Sanusi dijatuhkan di kotak penalti. Ya, kembali Bung, tanpa Silva tadi, lini pertahanan panik dan akhirnya Pepito dijatuhkan, Bung. Dia sedikit unggul, sebetulnya posisi hampir sejajar, Bung. Tetapi Pepito memiliki kecepatan dan kecepatan ini sebenarnya mungkin bisa diredam kalau ada Silva, karena Silva juga punya kecepatan. Kita lihat Bung dalam tayangan ulang. Ya, Doni Siregar tampaknya tadi, Bung, yang menggait. Saya pikir hukuman yang pantas, hadiah penalti, Bung. Ya. Ya, tarikan yang dilakukan oleh Doni Siregar. Ya, mungkin adanya tarikan dan jegalan dari dilakukan oleh Doni Siregar. Itu juga adanya kepanikan lini belakang tanpa Evaldo Silva, Bung Yosef. Inilah dia tentunya wajah dari Coach Junaidi. Akankah ini menjadi sebuah gol yang bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat bagaimana Coach Junaidi terlihat tidak begitu senang dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dan ini merupakan penalti yang kedua. Dan peluang bagi Talohu Abdul Musafri untuk menjadi top skor sementara di Jarum Indonesia Super League dengan 4 gol bersama Julio Lopez atau Jello. Dan juga Christian El Loco Gonzalez. Akankah Musafri menambah koleksi golnya, Bung? Menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk dalam jajaran elit top skor Jarum Indonesia Super League. Kita lihat ini dia Talohu Abdul Musafri dan gol! Gol, 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 gol! Talohu Abdul Musafri menunjukkan dirinya sebagai penyerang lokal tersubur di Jarum Indonesia Super League dengan 4 gol dan menyejarkan dirinya dengan penyerang-penyerang asing yang berlaga di Jarum Indonesia Super League dan tentunya merubah kedudukan menjadi 1-1 Persijap Jepara Persiba Balikpapan. Sebuah teknik tendangan yang cukup baik, Bung, kita lihat mengarah ke pojok, sempat mengenai tangan kiper tadi, tetapi bola cukup keras sehingga sulit tertepis keluar, Bung. Masih tetap masuk ke dalam jala gawang. Ya, penempatan yang sangat sempurna, Bung. Kembali sebuah tendangan yang dilakukan oleh Nurul Huda. Hanya melenceng di sebelah kiri dari gawang Denny Marcel. Ya, Nurul Huda, Bung. Kembali kita lihat. Isianto di sebelah kiri, Nurul Huda di kanan, Bung. Sering bisa masuk sampai kotak penalti. Ini memperlihatkan bagaimana skema 4-4-2 sangat efektif. Bukan hanya menggalang pertahanan, tetapi juga melakukan kombinasi ataupun overlapping untuk menekan pertahanan lawan. Ya, benar sekali yang kita ketahui. Mereka juga mempunyai daya jelajah yang cukup bagus, Isdianto dan Nurul Huda, untuk dapat melakukan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persiba Balikpapan. Wasit Steono, wasit asal Semarang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Kembali lagi kita lihat terjadi perebutan bola. M. Sobran yang menempati posisi kiri. Dan kita lihat Persijap coba menaikkan lagi, Bung, tempo, coba bermain lebih agresif lagi. Setelah nanti tadi agak menurun setelah mereka unggul. Sekarang setelah skor 1-1 kembali mereka bangkit, Bung, coba untuk mengejar atau mengungguli lawan. Masih terjadi perebutan bola. Dikali tendang dari Doni Siregar. Arnaldo Villalba. Arnaldo Villalba dan gol! Membalas gol terjadi di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan kembali Arnaldo Villalba membuat Persijap Laskar Kalinyamat Jepara unggul 2-1 oleh Persiba Balikpapan, dan ini merupakan gol yang kedua di Persijap Jepara musim ini. Sebuah
sebuah aroma permainan ala Inggris, Bu. Saling mengejar gol. Setelah tadi skor 1-1, kembali Persija bermain lebih menekan. Dan mereka, ini peluang kedua, Bung. Setelah mereka tadi skor 1-1. Dan teknik bagaimana tadi, Vilaba tadi, setelah mendapat bola di kotak penalti, Bung, dengan dingin, dia mengontrol kaki kiri, kemudian melepaskan bola dengan kaki kanan. Dalam pengawalan yang sangat ketat, sebuah teknik individu yang sangat luar biasa. Ya, saya sangat setuju. Sebuah visi yang bagus dari seorang Arnaldo Vilaba yang dimana sebelum dia menerima bola, dia sudah mengetahui di mana bola akan diletakkan, dan dengan saat itu posisi yang sangat tepat, dia langsung syuting ke gawang Persiba Balikpapan dengan tidak bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Persiba Balikpapan. Margo Souza kali ini mengarah bola kepada Arnaldo Vilaba. Kembali kali ini tekanan datang dari Doni Siregar. Masih Doni Siregar, kita lihat menguasai bola. Doni Siregar pelan kepada Amarildo Souza. Ya, kali ini ya peluang dari Doni Siregar. Berhasil bola direbut tadi dengan baik. Bagaimana peluang dari Doni Siregar? Ya, sliding tackle yang cukup bagus dilakukan oleh Ferli Laala. Ya, ini peluang yang keempat, Bu. Peluang yang keempat setelah Persiba Balikpapan menyamakan kedudukan tadi. Sekarang peluang yang keempat diperoleh oleh Persija Jepara, Bu. Udah kali ini datang membantu dari sektor sebelah kanan. Tidak ada seorang pemain yang menggapai, dan kali ini berikan kepada Isdianto. Kembali kali ini 1-2, kita lihat coba dilakukan oleh anak-anak Jepara. Masih Isdianto berusaha melewati Boski Arisnanto. Kali Denny Marcel berhasil memotong bola. Sangat bagus, Bung, peran yang dilakukan oleh Amarildo de Souza. Seorang playmaker yang cukup flamboyan, saya pikir. Lebaran ke dalam kali ini. Jang Rohiman. Dedi Junaidi kali ini menguasai bola bagi anak-anak Balikpapan. Pepito Sanusi, masih Pepito Sanusi. Belakang saja dia, kepada Taufik. Balik kali ini berikan belakang lagi kepada kapten kesebelasan Ferli Laala. Langsung umpan menuju kepada Talohu Abdul Musafri dan telah berada dalam posisi offside. Di mana tadi asisten wasit 1 Alexander Da Costa telah mengangkat bendera. Ya, jarang kita lihat kedua tim terperangkap offside, dan kali ini hampir mungkin kedua kali barangkali, Bu, terperangkap offside. Balik lagi kali ini bola dikuasai oleh anak Jepara melalui Doni Fernando Siregar. Kita lihat Doni berikan bola kepada Nurul Huda, masih Nurul Huda berikan kembali kali kepada Charlie kerjasama dia dengan Ujang Rohiman. Langsung lagi kembali masih kepada Charlie, berhasil dipatahkan oleh Jufri Samad. Kali ini bola oleh Ahmad Taufik. Pepito Sanusi kepada Ellis Angelo de Jesus. Kali ini masih Ellis Angelo de Jesus. Kali ini berusaha melewati Amarildo Souza. Umpan kepada Talohu Abdul Musafri. Kita lihat terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persija Jepara. Maksud sudah cukup baik, Bung. Hanya saja umpan yang cukup deras dilakukan oleh pemain bertahan dari Persiba Balikpapan terhadap Musafri. Cukup menarik, Bu, bagaimana kedua tim bermain dalam tempo yang bermain dalam tempo yang tinggi, bermain ofensif, bermain terbuka. Tetapi sayang bahwa di kubu Persiba Balikpapan mereka kehilangan pengatur serangan, Bung, Robert Gaspar dan juga Bruno, sehingga aliran bola ke Musafri maupun Pepito agak sangat jarang, Bung. Sehingga kadang kedua striker ideal ini, Sanusi, Pepito atau Musafri, sering turun, dan ketika bola harus melancarkan serangan ke lini pertahanan lawan, mereka sudah kehilangan posisi ideal, Bung, untuk mencetak gol. Ini situasi yang sulit tentu bagi Peter Butler, minimal di babak pertama ini, Bung. Ya, dan juga dengan tidak adanya Robert Gaspar dan Bruno, Bung, dengan cukup leluasanya Amarildo de Souza dapat melakukan sebuah umpan-umpan terobosan yang melakukan beberapa kali cukup membahayakan pertahanan Persiba Balikpapan. Evaldo Silva kali ini
Kembali lagi kita lihat bagaimana Arnaldo Villalba umpan yang menuju kepada Doni Siregar. Kita lihat terjadi perebutan bola. Doni Siregar, Denny Marcel dengan cekatan langsung saja keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Saya mencatat ada 3 pemain di luar playmaker Amaral de Sousa, Bung. Doni Siregar, kemudian Nurul Huda di kanan, dan Isdianto di kiri. Pemain-pemain ini, Bung, sering masuk merangsek ke kotak penalti, memanfaatkan umpan-umpan terobos yang hasil kombinasi back pass, Bung. Di mana baik Villalba maupun Charlie menjadi tembok, kemudian melakukan true pass, dan 3 pemain ini kadang-kadang muncul dari second line. Ya, dan juga kita ketahui kalau passing di antara dua lawan itu cukup sangat berbahaya, Bung Yosef. Namanya itu cukup membingungkan pertahanan sebuah tim. Arnaldo Villalba, belakang dia kepada Nurul Huda kali ini. Nurul Huda kepada Doni F. Siregar, kali ini kembali kepada Nurul Huda. Langsung saja umpan maksudnya tadi kepada Charlie. Dan kali ini Amarildo de Sousa. Kembali lagi anak-anak dari Jepara bermain dari kaki ke kaki. Dan kali ini bola menuju kepada Charlie Sukiati. Berhasil dipatahkan kali ini Ahmad Taufik. Masih Ahmad Taufik, langsung saja dia kepada Taulohu Abdul Musafri. Ada Aji Nurpijal, datang kali ini Boski Arisnanto. Belakang dia kepada Elis Angelo de Jesus. Langsung saja dorong pelan kepada Dedi Junaidi. Sebuah intercept dan dilakukan oleh Aji Nurpijal. Jang Rohimana, kini bola kepada Arnaldo Villalba. Masih Arnaldo Villalba, kita lihat berusaha dia melakukan penetrasi dan memberikan umpan. Masih Arnaldo Villalba kali ini berhasil melewati M. Sobran. Dapat dipatahkan, kita lihat bagaimana tekanan dari Arnaldo Villalba kali ini. Pepito Sanusi, masih Pepito Sanusi. Kita lihat tidak ada pemain dari Persiba Balikpapan yang meminta bola di sektor depan. Taulohu Abdul Musafri, kembali Abdul Musafri kali ini berhasil dia melewati Isdianto, sangat baik. Kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh Taulohu Abdul Musafri. Masih Taulohu Abdul Musafri kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Sayang, kita lihat tidak ada seorang pemain dari Persiba Balikpapan yang bisa menggapai umpan dan kembali bola dikuasai oleh Nurul Huda bagi Persija Jepara. Masih Nurul Huda yang menguasai bola. Langsung saja kita lihat Nurul Huda. Ada Ferli Laala. Kali ini bola berhasil direbut oleh Charlie Sukiati. Masih Charlie Sukiati, kita lihat bola dia umpan kepada Arnaldo Villalba, cukup kosong kali ini. Arnaldo Villalba, sebuah tendangan dan hanya berada di atas atau juga sebuah peluang emas. Kita lihat Ya, kombinasi Charlie tadi, Bung, dengan Villalba sangat luar biasa, Bung. Dua legion asing ini mampu memporak-poranda kali ini pertahanan Persiba Balikpapan, Bung. Kita lihat sebuah tendangan kaki kiri yang sangat keras, Bung, dan sebetulnya sudah mengarah ke gawang tapi masih bisa ditepis. Juga penyelamatan yang cukup bagus dilakukan oleh Denny Marcel, Bung. Doni F. Siregar kali ini masih berikan bola kepada Nurul Huda. Masih Nurul Huda, kita mengontrol bola. Nurul Huda berikan lagi kepada Doni F. Siregar. Kembali lagi kepada Nurul Huda. Ajal Rohiman tadi atau Aji Nurpijal. Kembali lagi kali ini M. Sobran. Hasil dipatahkan kembali, bola menuju kepada Dedi Junaidi. Elis Angelo Jesus. Ada Evaldo Silva. Cukup baik kali ini, kita lihat bagaimana marking yang dilakukan oleh anak-anak Persija Jepara. Serangan balik. Terlalu deras, bola lebih dekat kepada Danang Wihatmoko. Bola mengarah kepada Taulohu Abdul Musafri dari Ahmad Taufik. Memang cukup sulit, Bung, menembus pertahanan dari Persija Jepara dengan pertahanan berlapis-lapis, Bung, yang dikomandoi oleh Evaldo Silva. Yang selama ini berjalan dengan cukup baik dan sangat disiplin. Doni Siregar kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persiba Balikpapan. Berusaha melewati M. Sobran. Masih baik kali ini. Kita lihat bagaimana sebuah pelanggaran dari Doni Siregar. Kita lihat terhadap Ferli Laala. Ya, sangat keras tadi, Bung. Sebuah tindakan yang bukan tidak sportif, Bung, tetapi tindakan yang boleh dikatakan merusak lawan. Kita lihat, Bung. Ya. Kita lihat bagaimana lawan tadi diterjang, Bung, dengan 2 kaki. Agak menurun, Bung, kecepatan kedua tim dalam 5 menit terakhir. Dan ini konsekuensi dari permainan cepat yang mereka terapkan sejak kick off tadi.
sehingga dalam 10 menit terakhir agak menurun stamina kedua tim, sehingga aliran serangan pun menjadi lebih lambat. Dan saya pikir juga kedua tim juga cukup berhati-hati dalam 5 menit terakhir ini, di mana menit-menit yang sering terjadinya gol. Peluang kembali kita lihat bagaimana umpan dari Arnaldo Villalba gagal dimanfaatkan secara maksimal oleh Enjang Rohiman. Lagi-lagi Bung, kombinasi yang dilakukan oleh Arnaldo Villalba dan Charlie, dan di situ terlambatnya Enjang Rohiman. Setelah tadi mereka unggul, Bung, mereka kembali bangkit Persija Jepara, dan sejak mereka tertinggal di kubu Persiba, mereka seperti sulit untuk bangkit, Bung. Mereka selalu berada di bawah tekanan sejak mereka tadi tertinggal 1-2. Amarildo Souza kali ini kembali berikan bola kepada Arnaldo Villalba. Sering berada dalam posisi kosong Arnaldo Villalba kali ini. Kita lihat duel dia. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Arnaldo. Masih diamankan dengan baik oleh Denny Marsa. Kita bisa saksikan bagaimana Arnaldo Villalba berada posisi cukup kosong dan terus-menerus melakukan tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan Persiba Balikpapan. Dan yang menarik, Bung, pemain ini memiliki teknik dan skill yang luar biasa, Bung. Dia beberapa kali memperlihatkan kepiawaian dia ketika harus bisa melewati satu pemain yang menjaga dia secara ketat, ataupun cara dia membaca gerakan teman ataupun gerakan lawan, Bung. Pemain ini sangat berbahaya dan ini salah satu kekuatan dari Persija Jepara musim ini, Bung. 2 menit tambahan waktu dari Stadion Gelora Bumi Kartini, lanjutan Jarum Indonesia Super League. Laskar Kalinyamat Persija Jepara menghadapi Beruang Madu Persiba Balikpapan. Kali ini bola Evaldo Silva. Masih Evaldo Silva kali ini menguasai bola. Langsung saja dia berikan bola mengarah kepada Arnaldo Villalba. Kembali kali ini Evaldo Silva. Masih dalam tambahan waktu kali ini. Elvis Angelo, Doni Siregar kita lihat melakukan sebuah pelanggaran berebut bola. Cukup berbahaya tadi apa yang dilakukan oleh Doni Fernando Siregar. Ya, Doni Siregar harus lebih berhati-hati, Bung, karena pelanggaran keras sebelumnya tadi. Kalau sampai dia melakukan sekali lagi, Bung, saya pikir sebuah hukuman lebih berat pantas dijatuhkan oleh wasit. Tarik menarik Arnaldo Villalba, pelanggaran terhadap Elvis Angelo de Jesus. Kita lihat bagaimana Arnaldo Villalba memang terus-menerus jadi motor serangan, pemain yang paling bisa memporak-porandakan pertahanan dari Persiba Balikpapan sejauh ini. M. Sobran. Masih M. Sobran berikan bola kepada Talohu Abdul Musafri. Berebut bola dengan Sofian Morhan. Oleh Sofian Morhan melakukan sebuah sliding. Berebut bola. Bola ke dalam kali ini bagi Persiba Balikpapan. Masih ada kesempatan bagi Persiba Balikpapan untuk bisa menyimpan kedudukan di akhir babak pertama ini. Doni Fernando Siregar tadi. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh Ahmad Taufik. Melebar dia. Kembali lagi melalui Amarildo Souza. Enjang Rohiman. Maksudnya kepada Charlie Skuciati. Ya, wasit. Babak kedua langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Persijap 2, Persiba Balikpapan 1. Kembali tekanan. Coba dilakukan kali ini. Memainkan bola di daerah sendiri para pemain dari Persijap Jepara. Evaldo Silva kali ini menguasai bola. Masih Evaldo Silva. Hasil dipatahkan tadi kanan dari anak-anak Persijap Jepara. Dan kali ini kembali datang serangan berikutnya melalui Sofian Morhan. Berikan kepada Ilham Hasan, penyerang yang dimasukkan di babak kedua. Ya, cukup menarik, Bung. Saya lihat pergantian pemain di kubu Persijap Jepara yang kita ketahui Charlie cukup sempurna dari babak pertama. Penampilan yang cukup sempurna dilakukan oleh Charlie yang harus digantikan oleh Ilham Hasan. Ya, kita tidak tahu apa yang skema apa lagi yang akan dilakukan oleh Junaidi, karena
dalam sepak bola dikenal prinsip don't change the winning team. Junaidi justru mengganti strikernya ketika timnya sudah unggul 2-1. Tentu dia punya rencana lain, Bung, konsep lain untuk di babak kedua ini. Enzo Bran dan juga Amarildo Sousa. Nah dia, Amarildo Sousa. Atur serangan dari tim Persijap Jepara yang tentunya juga sejauh ini menjadi pemain andalan untuk lapangan tengah. Denny Marcel melakukan sebuah save tadi atas tendangan Arnaldo Villalba di babak pertama. Ya, Amarildo Sousa bersiap-siap. Kita lihat Arnaldo Villalba dikawal ketat dia oleh Jufri Samad. Amarildo Sousa kali ini terjadi perebutan dan Evaldo kali ini peluang tentunya. Apa yang terjadi dan kita bisa saksikan bagaimana Denny Marcel melakukan sebuah penyelamatan dari sebuah peluang di depan gawangnya. Oh, lagi-lagi Bung, hampir Evaldo Silva hampir mencetak sebuah gol. Yang keempatnya, Bung. Kalau saja kita lihat, kalau saja tidak ditangani oleh Aji, saya pikir bola itu akan masuk ke gawang. Iya, tidak jelas, Bung. Apa maksudnya Aji tadi menahan bola? Ya, Iya. Karena kalau kita lihat paling tidak dari perspektif kita ya, dari sudut pandang kita, bola itu kayaknya mengarah ke gawang, Bung. Mestinya dia tinggal melompat dan biarkan bola itu bergulir, Bung. ya, saya sangat setuju sekali kalau lompat tercipta gol. Iya. Atau mungkin dia melihat bolanya datangnya efek kali, Bung. Agak melengkung sehingga dia berpikir ya ini harus dikontrol. Sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Aji. Kembali kali ini bola. Isdianto menguasai bola bagi Persijap Jepara kepada Evaldo Silva. Berikan bola saja kepada Nurul Huda. Masih Nurul Huda kita lihat. Sudah tekukan bola dari Nurul Huda. Pelanggaran dari Ahmad Taufik. Langsung saja kita lihat. Coba dilakukan. Masih tergeletak Amarildo Sousa. Nadia Amarildo Sousa masih tergeletak memegangi kakinya. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Taufik. Iya, cukup keras tadi, Bung. Kita lihat. Dan saya pikir ini tindakan yang tidak perlu, Bung, dilakukan. Ted Martin tidak harus seperti itu, Bung, karena bola jauh sekali dari daerah pertahanan sendiri. Nurul Huda kali ini. Amarildo, masih Amarildo. Berikan lagi kepada, ya cukup baik kali ini Nurul Huda juga Amarildo Sousa. Hasil diamankan tadi. Nurul Huda, Bung, mantan pemain PSSI Primavera. Kalau kita lihat sepintas, sangat taktis, Bung, permainannya. Juga masih memiliki kecepatan. Datang kembali kali ini dan kembali penyelamatan dari Denny Marcel membuat Persiba Balikpapan sementara itu masih terus bisa menahan gempuran anak-anak Persijap Jepara. Ya, selain Nurul Huda di kanan, Bung, kita lihat Isdianto juga di kiri begitu rajin merangsek masuk ke dalam daerah berbahaya, Bung, daerah ideal untuk mencetak gol. Ini sesuatu yang luar biasa. Kembali Denny Marcel terus menjadi penyelamat bagi tim Persiba Balikpapan. Ya, penampilan terbaik oleh Denny Marcel pada sore hari ini, Bung. Dimana kalau kita lihat dari segi statistik, berapa kali dia menyelamatkan bola-bola yang sepertinya layak sebetulnya sebagai gol. Tallohu Abdul Musafri, Prima Pepito Sanusi. Inilah dia suasana dari tribun Gelora Bumi Kartini. Tampak sekali baca-baca damai, Bung. Mereka begitu tenang menyaksikan, duduk santai. Arnaldo Villalba, Denny Marcel. Arnaldo Villalba berebut bola dia. Masih Arnaldo Villalba yang menguasai bola, umpan daerah kepada Ilham Hasan. Sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit Alexander Da Costa kembali mengangkat bendera bagi Ilham Hasan. Iya, kalau aku lihat sebentar, Bung, itu tampaknya tidak offside, Bung. Ketika bola tadi dilepaskan, Hasan tadi masih dalam posisi sedikit di belakang, Bung.
Hanya saja memang ketika bola terus bergulir ya dia menjadi lebih dekat dengan gawang, Bung. Tapi setidaknya ada satu hal bahwa Ilham Hasan lebih memiliki kecepatan, Bung, untuk melakukan pergerakan-pergerakan cepat tanpa bola di daerah berbahaya, Bung. Karena kalau kita lihat style dari Vilaba itu lebih lamban, Bung, sehingga dia membutuhkan seorang striker yang memiliki kecepatan, yang membutuhkan bola-bola daerah yang cepat, Bung. Itu barangkali pertimbangan Junaidi sejauh ini yang saya lihat. Ya, saya sangat setuju, dan juga di mana Junaidi juga memiliki seorang Arnaldo Vilaba yang saya pikir seorang striker yang cukup komplit, Bung. Di mana kapan dia juga tahu kapan dia mendribbling bola, kapan bola akan saatnya diumpan ke temannya, dan penampilan yang cukup sempurna oleh Arnaldo Vilaba pada sore hari ini. Bisa dikatakan bintang pada sore hari ini, Bung. Tenang bebas kali ini bagi Persijap Jepara. Ilham Hasan meminta rekannya memberikan bola kepadanya tentunya. Dan kali ini Amarildo Sousa. Langsung saja Amarildo Sousa melakukan sebuah penetrasi. Kita lihat masih sendiri. Berikan bola kepada Arnaldo Vilaba. Masuk kepada Ilham Hasan. Terlalu dekat kepada penjaga gawang Denny Marcel. Serangan kali ini coba dibangun melalui T.A. Musafri. Masih berhasil dipatahkan. Doni Siregar berebut bola dengan Amarildo. Kali ini umpan yang 7. Masih kita lihat berhasil dikuasai dengan baik oleh anak-anak dari tim Persiba Balikpapan. Elvis Angelo de Jesus. Masih belum bisa keluar dari tekanan anak-anak dari Persiba Balikpapan di awal-awal babak kedua ini. Bung, di Jesus kita lihat, Bung. Dengan kehilangan tandemnya Robe Gaspar. Peter Butler. Nurul Huda berikan bola maksudnya kepada Arnaldo Vilaba. Lutfi Samad terus menerus mengawal Arnaldo Vilaba. Kanan kali ini langsung bisa dipatahkan oleh para pemain dari Persijap Jepara. Bola ke dalam kali ini melalui M. Sobran bagi Persiba Balikpapan. Dan bola kali ini berhasil direbut oleh para pemain dari Persijap Jepara. Ilham Hasan, masih Ilham Hasan, kita lihat. Menguasai bola Ilham Hasan, berikan saja kepada Aji Nurpijal, kepada Isdianto. Masih Isdianto, langsung kembali menuju kepada Ilham Hasan maksudnya. Ada Ferli Laala. Masih Ferli Laala berikan bola kepada Boski Arisnanto. Boski langsung saja berikan ke depan kepada Pepito Sanusi. Keluar, lemparan ke dalam. Ya, terjadi pergantian pemain kembali. Kali ini Sofian Hardiansyah masuk menggantikan M. Sobran. Dua pergantian telah dilakukan oleh Peter Butler. Di babak kedua ini, pergantian pertama tadi bagaimana seorang Dedi Junaidi digantikan oleh pemain yang cukup lama malang melintang di Liga Indonesia, Adrian Madriansyah, pernah memperkuat tim Persikutan juga Persija Jakarta. Dan sekarang Sofian Hardiansyah masuk menggantikan M. Sobran. Jadi Gaspar bisa menjadi penonton di sore hari ini. Membuat Angelo berjuang sendirian di sektor lapangan tengah bagi Persiba Balikpapan. Ya, Peter Butler, Bung, kita lihat bagaimana terus berpikir keras bagaimana untuk bisa memperbaiki kinerja timnya di babak kedua ini. Ketika mereka sudah tertinggal 1-2, kita lihat sudah 2 pergantian dilakukan. Talluhu Abdul Musafri gagal dia melewati Evaldo Silva. Bola ke dalam kali ini bagi Persijap Jepara. Persijap Jepara sejauh ini memang telah melakoni 2 atau 3 partai kandang. Dan dari hasilnya mereka telah meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan.
2 kali kemenangan mereka rebut ketika menaklukkan Persik Kediri dan juga PKT Bontang. Dan 1 kali kekalahan atas Arema Malang ketika gol dari Sulemane Traore di menit-menit akhir membuat publik Gelora Bumi Kartini harus menerima kenyataan pahit, takluk oleh Arema Malang. Talohu Abdul Musafri kembali kali ini. Maksudnya kepada Pepito Sanusi. Datang kali ini. Bola Boski. Apa yang terjadi? Pertandingan terhenti sejenak. Ya, Jufri Samad sepertinya mengalami sedikit masalah dengan kakinya. Kita belum lihat apa yang terjadi oleh Jufri Samad. Seperti memang ada sedikit ototnya tertarik. Nah, dia Jufri Samad menggalang barisan pertahanan bersama Ferli Laala. Inilah dia para supporter fanatik dari tim Persijap Jepara. Bagaimana Jetman Jepara Tifosi Mania terus memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka, yaitu Persijap Jepara. Kembali permainan dilanjutkan, sebuah tindakan fair play dilakukan oleh anak-anak dari Persijap Jepara. Dan kali ini bola bagi Persiba Balikpapan. Aus Angelo Jesus berikan kembali kepada Boski, maksudnya kepada Talohu Abdul Musafri. Menjadi perebutan Adrian Madriansyah. Hasil direbut kali ini oleh Doni Siregar. Masih Doni Siregar yang menguasai bola. Kita lihat Doni Siregar. Doni terus berikan saja Doni Siregar. Meninggalkan lapangan permainan tadi. Nadia Doni Siregar, pemain yang boleh dibilang menjadi breaker di lapangan tengah bagi Jepara. Ya, cukup menarik, Bung. Dengan adanya pergantian pemain dari lini tengah dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Dengan saya melihat ada beberapa kali pressure terhadap Amar Laulu Sosa. Itu suatu perubahan yang cukup bagus. Tidak leluasannya Amar Laulu Sosa untuk menguasai bola. Pepito Sanusi terus bergerak. Balik kali ini Pepito Sanusi mendapat pengawalan dari Aji Nurpijal di pojok. Kembali ke dalam kembali bagi Persiba Balikpapan. Mencoba mengambil alih inisiatif penyerangan anak-anak beruang madu Persiba Balikpapan. Sudah lakukan lebaran ke dalam kepada Pepito. Masih melebar di samping kiri gawang Danang Wihatmoko. Ya, tempo permainan memang memasuki pertengahan babak kedua, sedikit lebih pelan. Ladi Pens dari Persijap, Charlie Sukyati tadi bermain di babak pertama, harus ditarik keluar. Digantikan oleh Ilham Hasan. Pergantian pemain ketiga dilakukan oleh Peter Butler. Pergantian pemain terakhir sepertinya. Dan ternyata memasukkan seorang M. Rifki, seorang penyerang untuk menggantikan seorang Jufri Samad yang mengalami cedera. Ya, sebuah pergantian yang cukup unik. Seorang defender digantikan oleh seorang penyerang. Ini menandakan bahwa memang di sisa waktu tentunya Persiba akan berusaha menggepur habis-habisan Jepara untuk menyamakan kedudukan. Ya, itu memang terpaksa dilakukan oleh seorang Peter Butler, Bung. Dia harus mengubah situasi permainan timnya jika ingin meraih hasil yang berbeda, Bung. Saat ini mereka tertinggal 1-2, tidak hanya sekedar memasukkan striker, Bung, tetapi tentu pemain baru masuk akan mendapat tugas-tugas khusus, kreasi-kreasi khusus yang bisa membuat perubahan permainan dan bisa menyamakan kedudukan. Ya, saya setuju sekali. Saya pikir harus adanya pemain yang dapat melakukan udara segar, saya Bung, untuk dapat keluar dari tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Persijap Jepara. Lambaikan tangan
Para penonton di Stadion Gelora Bumi Kartini, mereka terlihat enjoy, mereka terlihat memberikan atau juga menikmati suasana di stadion. Sebuah hiburan yang memang tentunya menjadi harapan kita semua bahwa sepak bola menjadi industri dan juga hiburan dan juga prestasi bagi negara Indonesia. Kembali lagi Persijap Jepara, gempur dia kali ini oleh anak-anak dari Persiba Balikpapan. Valdo Silva, Arnaldo Vilaba, Amarildo Sosa, Ujang Rohiman, melebar dia ke sektor sebelah kiri kepada Ilham Hasan. Terjatuh Ilham Hasan tadi. Ya, saya pikir Ilham Hasan terlalu terburu-buru, Bung. Ketika dia berlari, sepertinya bola itu berada di mulut gawang, Bung. Nah, saya pikir tadi kalau dia lebih tenang, barangkali dia lebih bisa menguasai bola tadi, Bung. Karena sudah melampaui sundulan bek tadi, Bung. Sayang dia menjatuhkan diri, tidak jelas, Bung, tujuannya untuk apa. Ya, saya pikir sedikit kesilauan, Bung. Kita lihat umpan yang bagus dilakukan oleh Arnaldo Vilaba. Sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Isdianto harus terduduk. Ya, sudah berhasil berdiri kembali Isdianto. Bagaimana prosesnya? Terjadi tabrakan dia dengan Boski Arisnanto. Ya, Isdianto gelandang kiri yang sangat baik, Bung, memainkan perannya sebagai gelandang ya, dan termasuk memanfaatkan bola-bola yang masuk ke daerah berbahaya lawan. Kita lihat Nurul Huda, Bung, gelandang kanan yang juga sangat agresif untuk membantu penyerangan. Kembali kali ini Arnaldo Vilaba. Lemparan ke dalam kembali dari sektor sebelah kanan. Inilah dia Sofian Hardiansyah yang baru masuk di babak kedua. Arnaldo Vilaba. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nurul Huda. Nurul Huda kita lihat langsung saja mengirim umpan. Pemain yang juga memperkuat Persema Malang musim lalu. Denny Marcel meminta rekan-rekannya melakukan pergerakan untuk menutup pergerakan tanpa bola oleh para pemain dari Persijap Jepara. Sepak pojok Nurul Huda bersiap-siap 7-2. Arnaldo Vilaba berusaha menggapai bola terlalu deras, meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persiba Balikpapan. Ellis Angelo de Jesus kita lihat. Masih Ellis Angelo. Boski. Melebar dia. Pemain-pemain dari Persiba Balikpapan mencoba umpan kali ini kepada Pepito Sanusi. Ada Valdo Silva yang langsung saja menutup pergerakan. Cukup tenang, Bung, Valdo Silva untuk memimpin ini pertahanan Persijap Jepara. Ya, kalau kita lihat situasi sampai saat ini, sepertinya tidak ada perubahan cukup berarti di lini tengah, Bung. Ya, situasi cukup berbahaya ini, Bung. Pelanggaran terhadap Arnaldo Vilaba. Kita lihat bagaimana bola yang tadi berusaha untuk diteruskan oleh Arnaldo Vilaba, dihentikan oleh Ahmad Taufik dan menghasilkan sebuah tendangan bebas hanya berapa meter dari kotak penalti Persiba Balikpapan. Pelanggaran cukup keras, Bung, yang dengan kedua kalinya yang dilakukan oleh Ahmad Taufik, yang juga pertama kali dilakukan oleh terhadap Amarildo Sosa. Ya, sangat sentral, Bung. Kita lihat peran yang dimainkan oleh Amarildo Sousa dan Vilaba, Bung. Bagaimana tadi dari Sousa dari lini tengah, kemudian bola pindah ke Vilaba, dan dengan teknik tinggi kedua pemain ini mencoba merangsek memasuki kotak 16 tadi, Bung, dan harus dihentikan dengan sangat kasar, dan sekarang berbuah tendangan bebas. Masih mendapatkan perawatan, kita lihat seorang Arnaldo Vilaba. Jarak yang cukup ideal, Bung, oleh Valdo Silva. Nah dia, Denny Marcel meminta rekan-rekannya untuk menutup. Minta 6 pemain untuk melakukan pagar. Ada Adrian Mardiansyah,
juga ada Boski, ada juga Muhammadan. Ya, Amarildo berdiskusi dia dengan Ellis Angelo de Jesus. Begitu santai. Tidak tahu apa yang didiskusikan, yang satu lawan yang sedang mendapat keuntungan, yang satu terancam. Wasit Setiono, Hilario Evaldo Silva pencetak 3 gol sebentar ini bagi Persijap Jepara akan bersiap-siap, dan juga ada Amarildo Sousa. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Bersiap-siap Amarildo Sousa dan sebuah gol! Indah dan benar-benar sangat-sangat akurat tendangan yang dilepaskan oleh Amarildo Sousa yang membuat publik Stadion Gelora Bumi Kartini bersorak-sorai di sore hari ini, merubah kedudukan menjadi 3-1. Persijap Jepara unggul atas Persiba Balikpapan dalam Jarum Indonesia Super League. Ya, cukup fantastis, Bung. Amarildo de Sousa yang bukan hanya seorang playmaker dan juga mempunyai tendangan bebas yang cukup akurat, saya pikir, Bung. Dan di sisi lain saya lihat kebelum matangan seorang Denny Marshall, Bung. Ketika tadi Sousa hendak menendang bola, dia sepertinya ada gerakan agak melompat ke kiri, Bung. Sehingga ketika bola kemudian meluncur ke kanan, dia terlambat untuk mengantisipasi dengan lompatan yang tepat, Bung. Ya, kartu kuning pertama keluar dari wasit Setiono. Kita lihat bagaimana wasit Setiono mengeluarkan kartu kuning pertamanya dalam duel ini, diberikan kepada Pepito Sanusi. Ya, situasi yang tentu sangat tidak menguntungkan memang, Bung. Pepito tadi berusaha untuk menguasai bola dengan cara menghadang lawan, dan wasit melihat itu sebuah kecurangan. Dan memang situasi ini situasi yang benar-benar kritis bagi tim asuhan Peter Butler, Bung. Wow. Karena dia sudah melakukan 3 kali pergantian. Bukan saja anak-anak dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, tapi juga seorang nenek juga menikmati sepak bola di Stadion Gelora Bumi Kartini. Memang cukup besar, Bung, ya, andil yang dilakukan oleh pemain-pemain asing Persijap Jepara, Bung. Yang mana dengan permainan sore hari ini, saya yakin Persijap Jepara akan mendapat julukan kuda hitam dalam Indonesian Jarum Super League. Ilham Hasan, kita lihat dia coba terus melakukan penetrasi. Bebas kali ini bagi Persiba Balikpapan. Langsung saja berikan maksudnya kepada Tallohu Abdul Musafi. Ada Sofian Borhan yang berhasil melakukan sebuah sapuan atau juga clearance. Kembali lagi maksudnya tadi kepada M. Rifki. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persijap Jepara. Muhammadan. Lebaran ke dalam kembali. Masih ada waktu kurang dari 21 menit bagi Persiba Balikpapan untuk bisa menyamakan kedudukan. Lebaran ke dalam kembali bagi Persijap Jepara. Ya, cara main seperti ini memang seharusnya dipertahankan oleh tim Persijap Jepara, Bung, agar bisa terus menguasai dan mempertahankan keunggulan mereka. Jangan sampai mengendor ketika tadi mereka sempat unggul 1-0, mengendor dan akhirnya dibalas, Bung, 1-1. Ejang Rohiman. Adrian Mardiansyah kali ini yang menguasai bola. Adrian Mardiansyah. Rebutan bola terjadi, Pepito Sanusi. Kali ini bola langsung saja mengarah kepada Arnaldo Vilaba. Wow, pelanggaran, kita lihat bagaimana tadi Ejang Rohiman yang berebut bola. Dalam tayangan lambat nanti kita bisa saksikan bagaimana Ejang Rohiman memang mendapatkan sebuah sepakan di kepalanya. Faktor ketidaksengajaan, Bung. Yang kita lihat bola 50-50
di antara kaki dan kepala, Bung. Kembali lagi Arnaldo Villalba. Kali ini Pepito Sanusi berikan kepada Boski, masih dapat dikejar oleh Boski. Adrian Mardiansyah, masih Adrian Mardiansyah, langsung saja kerjasama dia kepada M. Rifki. M. Rifki kali ini berikan bola kepada Sofian Hardiansyah, masih M. Rifki. Balikan kali ini kepada Tallohu Abdul Musafri, masih Tallohu Abdul Musafri kepada Sofian Hardiansyah, masih Sofian Hardiansyah, berhasil dipotong tadi. Dan kali ini serangan balik coba dilakukan, masih berhasil direbut oleh Sofian Hardiansyah dari sektor sebelah kiri kali ini. Para pemain dari Persija Jepara mendapatkan tekanan dari Persiba Balikpapan. Cukup sulit, Bung, bagi Persiba Balikpapan untuk menembus pertahanan dari Persija Jepara, Bung. Nah, sampai saat detik ini cukup sangat disiplin, Bung. Ferli Laala lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Sofian Hardiansyah berikan bola kepada M. Rifki. Tinggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kembali bagi Persija Jepara. Jang Rohiman berusaha merebut bola. Kali ini bola dikuasai oleh Doni Siregar. Berikan kembali kepada Nurul Huda. Nurul Huda langsung saja berikan kepada Amarildo Sosa. Masih Amarildo Sosa, kita lihat dibayang-bayangi dia oleh Muhammadan. Masih Amarildo Sosa berusaha melakukan sebuah trik tadi. Gagal dia melewati Muhammadan. Ya, sebuah pameran keindahan, Bu, sepak bola artistik, Bu. Gaya Amerika Latin. Sayang tadi dia gagal melewati penjagaan lawan. Amarildo Sosa akan melakukan sebuah tendangan penjuru, kita lihat mengarah ke gawang tadi, ditinju saja oleh Denny Marcel. Bali Doni Siregar kali ini. Nurul Huda, masih Nurul Huda, berubah arah dia ke sektor sebelah kanan pertahanan. Kali ini ada Arnaldo dan kembali sebuah gol! Super bintang di sore hari ini Arnaldo Villalba berhasil mencetak golnya yang kedua dan merubah kedudukan menjadi 4-1. Jepara unggul atas Balikpapan. Lagi-lagi, Bung, betapa berbahayanya Arnaldo Villalba, Bung, dengan golnya yang kedua. Ya, kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Dengan tenang, Bung, dia mencoba mengambil, tetapi ternyata dia membiarkan lawan melompat. Dan dengan tenang, dia mengamankan bola dengan dadanya. Kemudian tanpa berpikir panjang, Bung, dia melepaskan tendangan kaki kiri yang memang salah satu andalannya, Bung. Deflected mengenai Ferli Laala, tapi merupakan sebuah gol dari Arnaldo Villalba. Dan dengan gol ini membuat publik dari Jepara bersorak-sorai dan juga membuat Arnaldo kali ini menjadi top skor bagi tim Persijap Jepara bersama Evaldo Silva dengan 3 gol. Doni Siregar Benar-benar haus seperti Persijap Jepara sore ini, tim yang kelaparan, Bung. Mereka tidak hanya ingin memenangkan pertandingan, tetapi seperti filsafat sepak bola Inggris, Bung. ya, kembali lagi terjadi gol bunuh diri dan tentunya merubah kedudukan menjadi 5-1. Persijap Jepara unggul atas Persiba Balikpapan. Hujan gol terjadi di Stadion Gelora Bumi Kartini dan membuat Persijap Jepara tentunya menghasilkan hasil maksimal di sore hari ini. Ketika Persijap Jepara terus menggempur, Bung, sudah unggul jauh, semakin panik lini pertahanan dari Persija Balikpapan, Bung. Sehingga seperti kita katakan tadi, serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh anak-anak Persijap
membuat situasi yang sangat-sangat sulit di kubu tim tamu Bung, Persiba Balikpapan. Ya, saya lihat di sini sangat buruknya komunikasi Bung di lini pertahanan dari Persiba Balikpapan yang kita lihat dari babak pertama sampai saat menit-menit terakhir, babak kedua, di mana kita lihat pemain-pemain Persijap Jepara sangat leluasa dengan mengontrol bola di lini jantung pertahanan mereka. Tendangan bebas kali ini bagi Persiba Balikpapan. Inilah dia Ahmad Taufik yang membuat gol bunuh diri di pertandingan kali ini. Ya, kalau kita bisa melihat memang apa yang terjadi di sore hari ini, ada dua orang yang pernah menjadi pemain yang mencetak gol bunuh diri. Ada Sofian Morhan di kubu Persijap Jepara dan juga ada seorang nama lagi yaitu sekarang Ahmad Taufik di kubu Persiba Balikpapan. Ellis Angelo, sebuah tendangan yang sangat akurat dan cukup baik berada di atas mister gawang Danang Wihat Moko. Ya, tendangan yang cukup bagus Bung dilakukan oleh Leandro Di Jesus. Dan kita tahu dia juga mempunyai spesialis tendangan bebas Bung. Memang Bung, sayang sekali bahwa pertandingan yang cukup dramatis ini, di mana pertandingan antara guru dan murid, Peter Butler dan Junaidi Bung, bos dan mantan anak buah, ini akhirnya tidak dilengkapi oleh dua pemain pilar dari Persiba Balikpapan Bung. Sangat menarik seandainya ada Bruno dan Gaspar di lini tengah dari Persiba Bung. Sehingga kalau apa yang kita lihat sebenarnya sore ini bukan gambaran kekuatan Persiba yang sebenarnya. Ya, saya sangat setuju. Dengan hilangnya roh, bisa dikatakan Bung Yosef, dalam lini tengah Persiba Balikpapan. Doni Siregar kali ini berikan bola kembali kepada Arnaldo Villalba. Kembali kali ini tekanan melalui Talohu Abdul Musafri, kerjasama dia cukup baik tadi dengan Adrian Mardiansyah. Umpan kepada Pepito Sanusi dan Danang Wihat Moko dengan tenang menjemput bola. Terus mencoba para pemain dari Persiba Balikpapan, mereka masih terus semangat untuk bisa memperkecil keadaan. Isdianto, Marildo Sousa ke belakang dia kepada Evaldo Silva. Kali ini kepada Sofian Morhan. Sofian Morhan. Coach Peter Butler kita lihat. Ya, sangat terpukul tampaknya dia Bung. Bukan hanya kalah dari bekas muridnya, tetapi kekalahannya sangat-sangat telak. Ya, terperangkap offside tampaknya tadi Bung. Ya, mereka terus menggempur Bung. Persiba Balikpapan, Persijap Jepara tidak mengendorkan serangan Bung. Mereka terus menggempur, bila perlu terus menambah pundi-pundi golnya Bung. Ya, Enjang Rohiman sepertinya akan ditarik keluar digantikan oleh Junaidi Tagor. Pergantian di sektor lapangan tengah dari Persijap Jepara dilakukan oleh Coach Junaidi. Sepertinya akan memberikan kesempatan kepada Junaidi Tagor untuk bisa merumput bersama Persijap Jepara di sisa kurang dari 11 menit waktu normal. Pertandingan lanjutan Jarum Indonesia Super League dari Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Persijap Jepara menghadapi Persiba Balikpapan. Ya, Junaidi Tagor. Ya, yang kita ketahui juga Bung, Junaidi Tagor pada pertandingan perdana Persijap, Junaidi Tagor juga mendapatkan kesempatan setengah babak dari pelatih Junaidi Bung. Ilham Hasan kali ini menguasai bola. Gagal dia lewati Boski Arisnanto. Atau Ahmad Taufik maksud saya. Kembali lagi kali ini Persijap Jepara. Isdianto. Evaldo Silva kali ini. Dorong saja kepada Sofian Morhan. Nurul Huda. Maksudnya kepada Arnaldo Villalba. Hasil dipatahkan Pepito Sanusi kali ini serangan balik.
Ellis Angelo De Jesus berikan kepada Andrian Mardiansyah. Ke belakang kembali kepada Ahmad Taufik. Ellis Angelo De Jesus. Masih dia menguasai bola. Tallohu Abdul Musafri. Tallohu Abdul Musafri harus turun membantu lapangan tengah bagi tim Persiba Balikpapan. Yang kali Ellis Angelo De Jesus. Kembali lagi kerjasama cukup baik anak-anak dari Persiba Balikpapan. Masih dapat dipatahkan oleh Laskar Kalinyamat Persijap Jepara. Ya, cukup sabar Bung. Persiba Balikpapan coba pertama mereka tidak menurunkan tempo, mencoba tidak terpuruk secara mental Bung. Mereka coba terus barangkali bisa mendekati gol lawan Bung. Dengan mencoba bermain lebih taktis Bung, bermain tenang dari kaki ke kaki. Tetapi mereka kalah kelas Bung, kalah kualitas di lini tengah. Dan saya pikir taktik yang mungkin lebih efektif adalah direct play Bung, dari belakang langsung ke Pepito dan Musafri, karena mereka memiliki keunggulan dalam kecepatan dan juga power. Karena kalau melewati tengah, mereka sepertinya beberapa kali menemui kegagalan Bung, karena mereka kalah kualitas di lini tengah. Boski berikan bola kepada Pepito Sanusi. Adrian Mardiansyah kali ini kepada M. Rifki. Belakang dia kepada Muhammadan. Kembali Ellis Angelo De Jesus. Menguasai bola kali ini masih Ellis Angelo. Ellis Angelo berusaha melewati Amarildo Souza. Evaldo Silva menjadi benteng bagi tim Persijap Jepara. Amarildo Souza kita lihat masih menguasai bola, sangat tenang. Berusaha mendelay permainan anak-anak dari Persijap Jepara di akhir-akhir babak kedua ini. Amarildo Souza Mengontrol lapangan tengah Bung, tentunya. Souza sentris, semua bola hampir mengarah ke Souza semua Bung, sebelum diarahkan ke lini depan. Sedapat mungkin ke Souza, ke kaki Souza. Souza yang kemudian mengatur permainan. Amrifki kali ini menguasai bola bagi Persiba Balikpapan. Masih Amrifki. Masih ada Nurul Huda. Kita lihat bagaimana Sofian Morhan tadi. Ya, pelanggaran terjadi. Amarildo Souza terhadap Amrifki. Tidak tahu lagi Bung apa yang harus dilakukan. 3 pemain sudah dimasukkan. Belum ada perubahan yang signifikan dari cara main Bung, dari segi peluang. Ya memang benar apa yang Bung Yosef katakan, mereka kalah kelas di lini tengah. Yang kita juga ketahui, hampir 80% tim akan memenangkan apabila mereka menguasai lapangan tengah. Dorong bola saja Arnaldo Villalba kali ini kepada Amarildo Souza. Terlihat santai Amarildo Souza. Umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Dan berhasil digapai dengan baik kali ini oleh Denny Marcel. Ya, sebuah penyelamatan akrobatik Bung dilakukan oleh Denny Marcel. Dari sekian kali dia melakukan penyelamatan Bung, secara keseluruhan penampilannya cukup prima sebenarnya. Hanya memang peluang ataupun ancaman terhadap gawangnya sangat tinggi dalam pertandingan sore ini. Di selain ada dua kali gawangnya dijebol oleh temannya sendiri Bung. Kembali lagi kali ini para pemain dari Persijap Jepara memainkan bola di daerahnya sendiri sambil mencoba melakukan possession football. Tallohu Abdul Musafri baik-baik dia oleh Junaidi Tagor. Dan kali ini datang Ellis Angelo De Jesus berikan kepada M. Rifki. Patut diberi acuan jempol Bung bagi anak-anak Persijap Jepara yang masih tetap sangat disiplin dalam lini pertahanan Bung. Ahmad Taufik kali ini. Tallohu Abdul Musafri. Masih Tallohu Abdul Musafri. Tembok. Evaldo Silva menghentikan Tallohu Abdul Musafri.
Dan kita lihat bagaimana Tallahu Abdul Musafri masih tergeletak di lapangan. Kita belum lihat. Ya, ada sedikit tabrakan sepertinya tadi dengan Evaldo Silva. Dalam tayangan lambat. Ya, sebuah tabrakan. Usaha Musafri, Bung. Tanpa dukungan Gaspar dan Bruno di lini tengah. Hanya ada Elisangelo de Jesus. Ini memaksa Musafri maupun Pepito bekerja keras, Bung. Dan kita lihat Musafri memperlihatkan keunggulannya dalam kecepatan dan kengototan, Bung. Terakhir tadi dia harus ditabrak untuk menghentikan lajunya. Isdianto tampil cukup baik sejauh ini. Lebar ke dalam kembali, tentunya bagi Persijap Jepara. Memasuki 3 menit terakhir. Kita lihat bagaimana bola kali ini masih untuk Persijap Jepara. Lebar ke dalam kembali. Berhasil dipotong tadi oleh Tallahu Abdul Musafri yang kita lihat masih terus melakukan pergerakan demi pergerakan. Elis Angelo de Jesus. Tallahu Abdul Musafri, sebuah tendangan masih berada di samping kanan dari gawang Danang Wihat Mboko. Kita lihat bagaimana peluang emas dari seorang Tallahu Abdul Musafri. Ya, kita lihat tadi, Bung, bagaimana dia mengambil bola jauh di sisi kanan sana. Kemudian dia memberikan umpan ke tengah dan lalu dia berlari cepat ke kotak penalti dan dia berhasil menguasai bola, menembak keras, sayang masih di luar. Ini memperlihatkan kengototan, determinasi dan fisik yang sangat prima dari seorang Musafri, Bung. Umpan kali ini kepada Ilham Hasan. Kita lihat berebut bola dia. Disapu saja oleh Denny Marcel. Peluang dari Ilham Hasan. Lah dia Denny Marcel. Nurul Huda berikan bola kepada Arnaldo Villalba. Ada Ferli Laala. Sofian Hardiansyah kali ini bagi Persiba Balikpapan. Langsung saja kirim bola ke tengah lapangan kepada Tallahu Abdul Musafri. Kembali kepada Pepito. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Bagaimana berhasil dihentikan dan kali ini kembali umpan dari Doni Siregar masuk kepada Ilham Hasan. Ya, Ilham Hasan sejauh ini memang belum mendapat peluang emas, Bung. Tetapi setidaknya gerakan Ilham Hasan yang cepat, kemudian lari-lari diagonal di kotak penalti, Bung, sangat merepotkan ini pertahanan dari Persiba Balikpapan. Dan 3 gol, Bung, lahir ketika Hasan masuk, Bung. Walaupun dia tidak mempunyai assist ataupun tidak menciptakan peluang emas bagi dirinya sendiri. Ya, saya sangat setuju, Bung. Mungkin itu juga taktik dari Junaidi, Bung. Seorang Junaidi dan memasukkan Ilham Hasan yang merepotkan lini pertahanan Persiba Balikpapan. Dan dengan waktu sedemikian pula, dengan Amiraldo de Villalba juga dengan leluasa bisa memberikan kontribusi kepada tim. Denny Marcel kali ini masih menguasai bola bagi Persiba Balikpapan. Sofian Hardiansyah, Pepito Sanusi. Tendangan bebas kali ini. Kurang dari 3 detik waktu normal. Ya, 2 menit tambahan waktu di Stadion Gelora Bumi Kartini. Elis Angelo kepada Pepito Sanusi, kali ini masih Pepito Sanusi dan kita lihat penyelamatan dari Danang Wihat Moko membuat Pepito Sanusi harus bersabar untuk menunggu gol perdananya di Jarum Indonesia Super League. Ya, peluang emas ya, peluang terbaik dimiliki oleh Pepito, Bung. Saya juga tidak mengerti seorang Pepito kurang tenang mengeksekusi bola dalam jarak hanya 2 atau 3 meter. Sementara Beb tadi sudah tertinggal, Bung. Dia terlalu terburu-buru. Ya, Bung, saya pikir satu-satunya peluang emas yang dimiliki oleh Persiba Balikpapan di mana memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Persijap Jepara. Dan pada saat ini mungkin ada saat-saat yang terbaik buat Musafri, Bung, untuk menambahkan koleksi golnya untuk menjadi top skor, salah satu top skor di Jarum Liga Super League ini, Bung. Kita lihat tadi bagaimana Kartini yang ada di Gelora Bumi Kartini.
60 detik terakhir, kita lihat tekanan dari anak-anak Persijap Jepara. Umpan langsung menuju kepada Ilham Hasan, lebih dekat kepada Denny Marcel dan sudah berada dalam posisi offside. Denny Marcel kali ini terus berikan bola kepada Tallohu Abdul Musafri. Evaldo Silva. Denny Marcel kembali kali ini berikan bola saja kepada Ahmad Taufik. Masih Ahmad Taufik kepada Ellis Angelo de Jesus. Kali ini masih Ellis Angelo. Dan kali ini Tallohu Abdul Musafri. Masih Tallohu Abdul Musafri. Berikan bola saja dia. Ya, wasit Setiono telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari duel di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh tuan rumah Persijap Jepara atas Persiba Balikpapan dengan skor telak 5-1. Gol dari Persijap Jepara dicetak oleh Evaldo.